Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, baru saja kita tunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Kita tetap melazimi di tengah pandemi, karena kita menyadari salat subuh adalah bagian kehidupan kita. Hidup itu ada untuk beribadah, dan beribadah semaksimal mungkin kita laksanakan, termasuk sholat subuh berjamaah di masjid. Dalam keadaan pandemi, kalau disuruh menjaga jarak karena aturan protokol kesehatan, juga karena kita menjaga itu, betapa berbahayanya apabila kita abaikan, maka kita tidak laksanakan, sehingga sholat yang semestinya rapat kita rela berjarak. Ini secara fikih tidak menyalahi sholat itu sendiri, tapi memang berkurang karena alasan darurat. Entah sampai kapan kita ikuti aturan protokol, tetapi saya mengabarkan, saya khotbah Jumat di beberapa masjid yang semula menggunakan protokol sudah tidak lagi menggunakan protokol, sudah rapat. Ada yang rapatnya betul-betul rapat, ada yang dirapatkannya sejaganya, tapi kakinya masih berjarak. Ini karena mungkin jamaah di situ menimbang hal-hal yang kalau di daerah kita itu tidak terjadi, maka kemungkinan adanya virus menjadi kecil.
juga ada yang terdampak, maka mereka jaga jarak. Nah, mudah-mudahan kita mampu mengatasi dan sholat seperti biasa kembali. Amin. Secara fikih memang tidak menjadi masalah karena rapatnya sholat bukan rukun sholat. Ya, rapatnya sholat bukan rukun sholat. Kalau sholat yang rapat, sholatnya batal, enggak. Nabi hanya menyempurnakan lain atas batas sufu min tamamis sholat. Sesungguhnya rapatnya sholat dan kelurusannya bagian daripada kesempurnaan sholat. Jadi dia bukan rukun. Yang rukun itu sujud, ruku, berdiri, al-fatihah. Kalau itu enggak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Baik, jemaah rahmatullah, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita menjalani ini dengan sabar dan pada gilirannya kita akan kembali. Tapi persoalannya pandemi semakin meningkat ya. Sudah hampir 1 juta, di atas 1 juta. Mudah-mudahan Allah menyegerakan berakhir semuanya ini, tidak terlepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu pandemi sebagai bencana, sebagai ujian langsung dari Allah, atau ada rekayasa, kita tidak tahu. Allah Alam. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafs, tentang cinta dunia. Kemarin kita sampaikan ayat-ayat tentang cinta dunia dan betapa dunia itu memang menurut Nabi hijau. Kalau kata orang Betawi itu, melihat kulit mata lu hijau gitu. Ternyata ada benarnya juga berdasarkan hadis Nabi. Yaitu Nabi mengatakan, inna dunya hilwatun khadra. Dunia itu bagaikan kesenangan yang hijau. Dalam pandangan kita, kalau lagi main komputer atau main HP berlama-lama, disuruh memandang yang serba hijau. 1 jam pandang, 1 jam main komputer, beralih menyegarkan pandangan ke yang hijau. Maknanya adalah bahwa dunia itu memang menggiurkan, menyegarkan. Wa inna Allaha mustalifukum fiha. Dan Allah menguasakan kamu kepada dunia yang hijau itu. Fana'udhirun kaifa ta'mal. Maka Allah akan melihat bagaimana kamu mensikapi dunia itu dan berbuat di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, di hadis yang lain, setelah begitu banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita betapa tercelanya dunia, kemarin kita sudah sampaikan, dunia ini sementara. Kita hanya diberi waktu paling 60 tahun atau 70 tahun kata Nabi. Usia umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang melampaui itu. Jadi kebanyakan orang usianya 60-70. Itu usia rata-rata umat Muhammad SAW. Berarti ada yang 70 itu lewat lebih.
kata orang bonus. Atau ada yang belum mencapai 70. Kalau Nabi sendiri mencapai 63. Berarti di antara 60 dan 70. Nah, apa yang dikumpulkan oleh manusia nggak ada yang dibawa. Punya rumah megah akan ditinggalkan. Punya harta banyak ditinggalkan. Bahkan bisa jadi rebutan para anak kembaran sebagai warisan. Sudah tidak jarang anak itu ada yang menggugat orang tuanya, ada yang menggugat ibunya, ada yang menggugat ayahnya, hanya faktor harta. Atau dunia ini kita tidak dapatkan sama sekali. Maka itu dunia adalah bagi orang-orang beriman rohatan. Dunia yang diakhiri oleh orang beriman menjadi rohatan min kulli syai', min kulli syarr. Dengan kita meninggal dunia, kita menjadi terlepas, terbebas dari segala keburukan dunia. Bagaimanapun dunia ini buruk. Baik, kita lihat hadis-hadis tentang itu. Pertama, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, walladzi nafsi biyadihi ad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi al-syar ala ahliha walau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatan ma. Wah, ini hadis lumayan menyeramkan, yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Pada suatu hari Rasulullah berjalan-jalan di pasar dengan beberapa orang sahabatnya. Di pasar itu ada tempat sampah, dan Nabi menemukan di situ seekor anak kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai. Anak kambing cacat menjadi bangkai dan baunya menyengat. Lalu Nabi dengan tongkatnya mengatakan, siapa yang membeli ini? Siapa yang mau membeli? Siapa di antara kalian yang mau membeli ini? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak ada yang mau, ya Rasulullah. Itu sudah jadi bangkai. Seandainya masih hidup, dia anak kambing yang cacat. Maka Nabi mengatakan, tidakkah kalian melihat kambing ini begitu hina bagi pemiliknya? Demi Zat yang menguasai diriku, demi Allah yang menguasai diriku, sesungguhnya dunia itu lebih hina daripada
bangkai anak kambing yang cacat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tegas mengatakan dunia ini lebih hina dari bangkai. Nah, kemudian ditambahkan oleh Nabi, seandainya dunia ini seimbang nilainya dengan sebelah sayap nyamuk, ya kita tahu ya, nggak ada harganya nyamuk itu. Seandainya dunia bernilai seharga sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan mengasih minum orang kafir seteguk pun. Nah, ini kita pahami. Hadis sahih ini, kalau dunia itu bernilai sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk pun. Artinya apa? Jangan berbahagia. Orang kafir nyatanya dikasih minum banyak, bahkan karena tidak bernilai dunia ini. Perumpamaan apalagi yang lebih buruk daripada itu. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan di hadis yang lain, ad-dunya mal'unah. Dunia dan isinya itu tercela. Nanti kita akan sampai apa yang tidak tercela. Dunia semuanya tercela, mal'unah. Mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Isinya tercela dunia kecuali yang semuanya dunia ini dikerjakan untuk Allah. Jadi kalau kita punya rumah lillah, bagaimana rumah yang lillah itu? Pertama kita niatkan alhamdulillah dengan rumah yang bagus. Yang kedua, kita menyadari semuanya ini kita miliki karena karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi. Kita jaga, kita rawat, kita sayang karena diperuntukkan untuk Allah. Kita menerimanya sebagai bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menanamkannya, tidak menaruhnya di hati kita. Kalau di hati kita itu ya penuh dengan kecintaan, tapi harta itu kita letakkan di tangan kita. Kalau diambil dengan caranya Allah, ya kita rela. Tidak perlu mempertahankannya dengan cara yang menyalahi Allah. Begitu juga kendaraan, harta yang lain, dia harus bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kendaraan, makna daripada semuanya itu yang tidak terlaknat kecuali yang ditujukan untuk Allah, kita biasa saja.
Maka kalau ada kita gunakan untuk Allah, artinya dimanfaatkan harta itu sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kita pada kehidupan akhirat. Kalau ada orang meminjam mobil yang tidak punya, ya kita segera saja berikan. Tetangga kita nih ada yang mau sakit ke rumah sakit perlu mobil, kita terbuka, kita menjadi orang yang begitu sosial. Jangan mobil itu berbaris, rumahnya dikunci, warga tetangga kiri kanan tidak tahu apakah boleh dipinjam atau tidak. Kita menjadi pihak yang melalaikan bahwa itu milik Allah sejatinya. Karena milik Allah, kebaikan itu milik Allah, apapun yang diterima untuk Allah kita bersedia. Itu makna kalau dunia tidak menjadi ma'un. Tapi kalau kita orang yang meminjam kita bilang nggak ada, kalau orang meminjam kita bilang saya juga ingin gunakan, maka di situ kita diuji apakah harta yang kita miliki kita manfaatkan untuk di jalan Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nah, ini harus kita pahami karena hadis ini pernah dipakai oleh seluruh gurunya. Seluruh gurunya tahu Pak ya? Hadis ini sahih, bukan hadis palsu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Nah, cuma seluruh gurunya menafsirkannya, menerangkannya dengan maksud dan tujuan yang lain. Dia terangkan itu, maka dari itu orang beriman gak usah mencari dunia, karena dunia itu penjara. Biar orang kafir tuh menikmati surganya dunia, kita surganya di akhirat. Akhirnya orang beriman menjadi tidak peduli dengan dunia, masa bodoh dengan urusannya. Seperti yang kemarin saya katakan, orang beriman menjadi salah persepsi, ditinggalkan dunia, ditinggalkan urusan ekonomi, ditinggalkan urusan politik, dia duduk saja di masjid. Jadilah orang beriman dikuasai oleh orang-orang kafir. Hadis ini kita pahami, bukan begitu cara memahaminya. Kalau dunia kita kelola ekonominya dengan sistem syariah, pergaulannya dengan aturan muamalah, politiknya dengan syariat, maka dunia menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dunia menjadi penjara buat orang beriman apabila orang beriman itu tidak sulit sekali mencari yang halal, mencari nilai-nilai kebenaran sulit.
Sementara orang kafir menghalalkan segala cara. Kalau kita berekonomi misalnya, melihat dulu ini boleh atau tidak. Kalau tidak terlarang dengan ketentuan Allah, orang beriman tidak melakukan. Kalau orang kafir perhatikan dia libas terus, di mana ada kesempatan tabrak terus, halal atau haram jalan terus, sikat terus. Maka dia juga nikmati betul dengan cara yang begitu. Orang beriman hati-hati, sehingga ketika dunia dipenuhi dengan aturan yang tidak benar, dengan aturan yang halal haram hantam saja, maka orang kafir berjaya di situ. Orang beriman menjadi seperti sulit, seperti di penjara. Nah, ini kita tidak mau seperti itu di dalam kehidupan. Kenapa Rasulullah meredup pergaulan sosialnya, sistem Islam, ekonominya, sistem Islam, bahkan negaranya, politik Islam diambil oleh Islam. Maka dunia mencapai kemakmuran dan keberkahannya ketika Rasulullah memimpin, dan lebih lagi ketika di zaman keemasan Islam sampai abad ke-14 Islam masih berjaya. Islam dengan aturannya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah pernah menguasai dunia, pernah mengatur dunia, dan di sana banyak orang mengakuinya. Itu sampai 1924, baru kemarin Pak ya, 1924, ketika Khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh Kemal Atatürk. Berarti tahun 1924 sampai tahun ke belakang, tahun 700-an, 700 tahun Islam menguasai dunia. Pertanyaannya, ada enggak sistem lain yang menguasai dunia seperti itu, di mana masyarakatnya tentram, masyarakatnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan? Luar biasa. Tidak ada ideologi lain. Yang ada kalau sekarang penuh dengan peperangan, penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman. Hari ini saja misalnya kita mengkhawatirkan ini adalah kononnya pandemi ini adalah sebuah rekayasa untuk menguasai dunia segelintir orang. Tidak mengenal yang namanya kemanusiaan. Semuanya habis dijadikan budak mereka atau budak dunia, dan umat Islam menjadi korban. Tapi memang urusannya adalah di
akhir zaman umat Islam nasibnya seperti ini sebelum berjaya sekali lagi. Baik, hadis berikutnya, man ahabba dunya adarra bi akhirati wa man ahabba akhirati adarra dunya fasiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa mencintai dunianya, niscaya ia akan membahayakan akhirat. Barang siapa mencintai dunianya, niscaya dia akan membahayakan akhiratnya. Begini, kita ini hidup diikat dengan aturan. Yang aturan itu kebanyakan demi kemaslahatan akhirat, seperti sholat. Kita nggak dapat untung dengan dunia, kecuali hal yang bersifat rupiah. Kita tenang, kita nggak dapat untung dari segi dunia, karena dunia itu bersifat materi semuanya. Barang siapa mencintai dunianya akan memudaratkan akhiratnya. Sholat saja misalnya, karena dia mencintai dunianya, misalnya kerja di satu tempat yang menjadikan dia tidak boleh sholat, atau tanggung sholatnya ditunda. Nanti kalau sudah selesai pekerjaannya, selesai meetingnya, selesai yang boleh, baru dah sholat, maka itu sedikit banyak memudaratkan akhiratnya. Tapi barang siapa yang mencintai akhiratnya, dia juga akan memudaratkan dunia. Misalnya, daripada saya sholatnya ditunda atau bahkan dilarang sholat, kerja di situ, saya berhenti saja. Maka secara dunianya tidak ada. Dia menyelamatkan akhiratnya, dunianya akan terhambat. Dunianya akan tidak mendapatkan dunianya. Itu dua hal yang nampak kepada kita. Maka Nabi berpesan, fa'athiru ma yubqa, fa'athiru ma yubqa, maka utamakanlah yang kekal daripada ma yafna, yang binasa. Dunia berakhirat, akhirat itu kekal abadi. Maka orang yang berpikir, orang yang beriman tidak perlu cerdas, tidak perlu pintar. Orang beriman punya iman, mengikuti apa yang kata Allah, dia akan mendahulukan dunia untuk akhiratnya. Dunianya akan diabaikan kalau itu berhadapan dengan akhiratnya. Nah, kemudian yang lain lagi, Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal segala kesalahan. Sumber segala orang berbuat salah, orang melakukan kesalahan karena cinta dunia. Coba kita perhatikan. Disebabkan cinta dunia, terutama ketika berhadapan dengan cinta akhirat, dia abaikan cinta akhiratnya, memilih kepada cinta dunia. Itu pangkal segala kesalahan. Diriwayatkan pernah terjadi kejadian di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
ketika sedang bersama dengan teman-temannya, dengan sahabatnya. Dibawakan air dan madu. Ketika beliau akan menikmati madu itu, ia menangis. Sahabat-sahabatnya pun ikut menangis. Ketika sahabat-sahabatnya berhenti menangis, Abu Bakar tetap menangis. Dan bertambahlah ketangisannya, sehingga para sahabatnya menganggapnya dia tidak mampu menahan tangisannya. Selanjutnya Abu Bakar mengusap matanya dan membersihkan wajahnya dari sisa tangisannya itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan Tuhan menangis?" Abu Bakar menjawab, "Pernah aku bersama Rasulullah SAW." Kemudian beliau menolak sesuatu yang diberikan kepada beliau. Padahal aku tidak melihat seorang pun bersama beliau. Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang kau tolak ini?" Kemudian aku menjelaskan, dunia telah menjelma dalam bentuknya kepadaku. Maka aku berkata kepada dunia itu, "Jauhlah engkau." Kemudian dunia itu pergi. Lalu kembali lagi kepadaku dan aku katakan, dunia itu berkata kepadaku, "Sesungguhnya jika engkau dapat menyelamatkan diri dariku, niscaya orang-orang sesudahmu tidak menyelamatkan diri dari. Sesungguhnya apabila engkau," dunia berkata kepada Rasulullah, "sesungguhnya apabila engkau bisa menyelamatkan diri dariku, orang-orang sesudahmu tidak akan bisa menyelamatkan dariku." Dunia pernah dihadapkan kepada Nabi berbentuk seperti itu, dan seorang Rasul bisanya. Dunia diberikan kepada Nabi sekedar minuman, Nabi menolaknya. Ternyata minuman itu adalah dunia, diusir. Kemudian dunia itu kembali dan berkata seperti itu tadi, "Kalau engkau bisa selamat dariku, orang selainmu tidak akan bisa selamat." Jemaah rahimakumullah, begitu tercelanya dunia sampai-sampai kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit di dalam ayat. Maka dunia yang seperti apakah yang harus kita hindari, dan seperti bagaimanakah kita merawat dunia ini? Kalau ada orang yang bersikap meninggalkan dunia dan masa bodoh, itu tandanya orang tidak mencintai akhirat. Tapi orang beriman adalah menjaga dunianya agar tetap berjalan, sekalipun harus berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya yang mempraktekkan dunia dengan tidak benar. Kita memahami dunia sebagaimana Nabi
para sahabat dan ulama memahami dunia, terlibat di dalam urusan dunia, tetapi kita tidak mencintainya. Kita terlibat karena di dalamnya dunia tidak boleh diatur dengan cara yang tidak Islam. Bagaimana tidak? Karena Allah menciptakan dunia ini untuk orang-orang beriman. Apabila dunia ini diambil oleh orang yang tidak beriman, maka orang beriman itu bukan membiarkannya dengan mengatakan dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, tetapi meluruskannya. Maka itulah ada ajaran yang sangat terkenal, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Semoga yang ini sebagai bagian dari kecelakaan dunia bisa memberikan manfaat. Nanti kita akan melihat hakikat dunia dan esensinya bagi seorang hamba yang beriman. Mudah-mudahan kita sampai ketemu dengan materi itu. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Aku lupa lihat dan astagfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfirullah. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dimaksud dunia apa yang disebut dari saya kepada kami apa maksudnya? Apa Pak? Yang dimaksud oleh Nabi dunia lebih buruk dari seekor bangkai kambing apa? Iya. Iya. Permisalan Nabi seperti itu. Maksudnya apa ya? Dunia itu kalau yang dikejar-kejar, dunia itu tidak lebih daripada seekor anak kambing cacat yang sudah jadi bangkai. Kalau kita mencintai dunia, tapi di balik itu banyak dunia yang baik, seperti zikrullah, seperti sholat, seperti timbulnya keadilan, sepertinya kenyamanan, seperti tegaknya syariat. Itu adalah indah semuanya. Tapi kalau dunia itu dilakukan dengan tidak pakai aturan Allah, maka dia tidak lebih baik daripada bangkai anak kambing itu. Jadi ketika Nabi berkata begitu, ini dunia yang disikapi dengan ketidakteraturan mengikuti syariat. Maka dunia yang dipakai oleh orang beriman, yang di dalamnya diisi dengan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, dia indah. Jadi kita disuruh meraih seperti itu. Tapi kalau sudah dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang haram, maka dunia tidak lebih baik daripada anak kambing menjadi bangkai. Yang lain silakan. Nasi 10 menit ya untuk awal syuruk. Silakan 10 menit Pak. Di dalam Al-Quran, kalau kita cermati kehidupan nanti setelah dunia ini selesai,
kehidupan itu yang sesungguhnya terjadi sejak hari berbangkit, kita percaya itu penyesalan yang digambarkan di dalam Al-Quran semuanya rata-rata urusan dunia. Orang menyesal, ya Allah, kenapa dunia itu seperti itu, dia minta balik. Seorang ulama pernah menguburkan satu jenazah. Setelah ditanam dan ditutup dengan tanah, dia mengatakan kepada yang hadir, kalau boleh meminta, apa kira-kira yang diminta oleh orang ini? Semuanya berdiam, muridnya tidak ada yang bisa jawab. Dia kalau boleh minta kepada Allah, dia minta ingin balik ke dunia, ingin hidup lagi. Ada 3 manusia, orang beriman sejati, orang beriman yang fasik berdosa, dan orang kafir. 3-tiganya pengen balik. Kalau orang kafir, dia pengen balik, dia menyesal, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Dia akan beriman, orang kafir, dia menyesal. Kalau orang fasik, orang muslim yang fasik, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Kalau seandainya datang maut, dia akan balik untuk berjanji kepada Allah. Dia akan berinfak, bersedekah dengan hartanya itu. Karena dunia sudah diberlakukan sia-sia. Kalau orang beriman sejati bagaimana? Dia ingin balik untuk memperbanyak amal soleh, karena yang sudah berlalu ada masalah yang dianggap menyanyiakan waktu. Dia ingin beramal soleh, ingin banyak sekali agar mendapatkan tempat yang lebih baik. Jadi jamaah Allah, memang dunia ini hanya orang beriman dan orang kafir. Dan kafir sudah tetap, orang beriman ada 2, iman syati, dan ada yang mencampurkan imannya dengan keburukan-keburukan. Ketiga-tiganya kalau sudah meninggal pasti minta kembali kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, Allah qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan tsumma taraktu. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Itu hanya ucapan yang diajukan, yang biasa orang-orang yang mengucapkan kalau sudah mati. Wa min waraihim barzakhun ila yaumiddin wa ila yaumil ba'ts. Sementara di belakang mereka, maksudnya di hadapan mereka, sudah menunggu hari sampai mereka dibangkitkan. Jadi dunia semuanya adalah kita akan tinggalkan. Tinggal siapa yang beramal soleh, yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan semuanya kaum muslimin menyikapi dunia dengan benar dan bisa kembali kepada Allah dengan tidak menyisakan sedikitpun kesalahan dalam mensikapi dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aku lupa lihat wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum